pernahkah kalian merasa punya masalah yang besar banget? Mau cerita ke orang tua takut dimarahin, mau cerita ke guru sungkan, akhirnya dipendam sendiri. Nah, disitulah peran kami hadir. Kenalin, nama aku Dara. Aku sebagai seorang konselor teman sebaya. Kedengarannya kayak formal gitu ya. Tapi intinya konselor teman sebaya itu teman yang sudah dilatih secara khusus sebagai pendengar, tempat cerita, dan juga bisa jadi sahabat yang baik. Yang pastinya rahasia kamu aman kok. Sih ini penting buat kita remaja karena tidak ada yang mengetahui pengalaman kita selain remaja itu sendiri. Nah, kita membantu teman-teman kita untuk kalau keluar dari masalah seperti bullying, kalau masa muda. Nah, salah satunya itu karena bercerita merupakan langkah pertama agar kita menjadi lebih baik. So remember, you are not alone. Susah nggak sih jadi konselor sebaya? Jadi konselor sebaya itu nggak cuma ngasih saran aja atau modal nekat. Jadi kita itu nggak bisa dilepas gitu aja. Oh, emang ada persiapannya? Pasti dong, kita harus melewati beberapa tahap mulai dari tes psikologi sampai wawancara. Dan yang terpenting itu kita bisa mendapatkan pelatihan khusus yang intensif. Keren banget, gimana sih cara belajarnya? Banyak banget, kita bisa belajar cara memahami teman sebaya, mendengarkan, dan menjaga rahasia dari curhatan teman sebaya itu. Nah, di sini kita itu disiapin untuk menjadi pendukung yang berkualitas. Pas banget nih di aula desa, lagi ada pelatihan konselor sebaya. Yuk kita intip, yuk. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu Kepala Desa yang telah hadir dan memberikan dukungannya kepada program kesehatan remaja kami di daerah Sukamaju. Kemudian terima kasih kepada para remaja yang hadir sebagai calon konselor sebaya yang telah menyempatkan dirinya untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Dan juga rekan-rekan bidan saya, Bidan Davina, Bidan Aulia, dan Bidan Amel yang selaku penanggung jawab kegiatan PKPR pada hari ini. Program ini bukan sekedar pelatihan biasa, melainkan bukti nyata komitmen kami dalam menciptakan lingkungan remaja yang sehat, baik fisik maupun mental. Baik, langkah awal yang kami lakukan adalah pengkajian situasi secara komprehensif didapatkan dari data Desa Sukamaju dengan total remaja 50 anak yang mayoritas pendidikannya sekolah menengah pertama sebanyak 30 anak, sekolah menengah ke atas 16 anak, lalu putus sekolah 4 anak. Lalu kita sudah memetakan juga masalah-masalahnya yang ada di Desa Sukamaju, yaitu merokok. Ini biasanya remaja laki-laki masih 15%, lalu diet ekstrim pada remaja perempuan yaitu 20%, lalu pernikahan dini ini sangat tinggi sekali yaitu 35%, dan yang terakhir adalah free sex sebanyak 10%. Baik, untuk mendukung peran kalian, di sini kami para bidan juga telah mempersiapkan modul konseling sebaya untuk panduan belajar dari adik-adik sekalian. Nah, nggak hanya itu, kami para bidan juga telah mempersiapkan fasilitas sarana untuk kalian belajar konseling sebaya yaitu di aula Desa Sukamaju. Lalu dari kami para bidan telah melaporkan laporan ini untuk kepala desa. Dimohon untuk memberikan sambutannya dan membuka pelatihan ini secara resmi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bidan beserta tim serta anak-anakku calon konseling sebaya. Di sini saya sebagai kepala desa merasa sangat bangga melihat kalian berada di sini. Pelatihan PKPR ini sangat penting bagi desa kita. Remaja adalah masa depan, dan dengan adanya kalian sebagai konselor sebaya, saya berharap masalah-masalah di dalam desa ini dapat terselesaikan dengan cara yang lebih merangkul. Mencermati data-data yang telah dipaparkan tadi, saya selaku kepala desa memberikan dukungan yang penuh terhadap inisiatif tadi.
Angka 50 remaja adalah aset bagi desa ini. Maka dari itu, saya berpesan kepada Ibu Bidan untuk membimbing para peserta agar sungguh-sungguh supaya masalah di wilayah kita dapat ditangani dan teratasi melalui pendekatan teman sebaya ini. Dengan ini, pelatihan resmi saya buka. Adik-adik, seperti yang kalian semua tahu bahwa pelatihan konselor sebaya ini ada beberapa tahap tes. Yang pertama itu ada tes administrasi. Nah, tes administrasi ini kita sudah melakukannya ya dengan mengirimkan CV kalian ke Google Form yang telah kita sediakan. Lalu tahapan yang kedua ini ada tes psikologi. Nah, tes psikologi ini kita akan melihat stabilitas emosi kalian gimana, lalu cara pandang kalian, berpikir kalian gimana. Nah, kemudian ada tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga ini ada forum group discussion. Nah, di sini nanti kalian akan dinilai oleh kita gimana cara kalian mendengarkan pendapat orang lain, menghargai pendapat orang lain, mengambil solusi bersama. Dan yang terakhir ada tes wawancara. Wah, luar biasa ya. Gimana deh setelah melewati serangkaian ikut tadi, mulai dari psikotes, diskusi kelompok, dan wawancara. Kalian masih semangat kan? Harus masih semangat dong, karena ini kan baru awal perjuangan kalian. Nah, kalian yang di sini itu yang terbaik dan terpilih untuk bagian dari perubahan di teman sebaya kalian. Baik, sebelum memulai materi pertama di modul, Ibu ingin menjelaskan sedikit mengenai tujuan dari PKPR dan apa sih konselor sebaya itu. Jadi, tujuan utama program ini yaitu untuk membekali kalian sebagai calon konselor agar bisa menjembatani teman-teman satu kalian. Karena masalah remaja itu sangat kompleks dan mereka seringkali merasa lebih nyaman untuk berbicara dengan teman seusianya dibandingkan dengan orang tua mereka. Nah, jadi kalian menjadi konselor sebaya itu bukan berarti kalian jadi dokter, harus jadi psikolog. Itu enggak ya. Kalian itu remaja yang dilatih agar bisa mendengarkan secara aktif, memiliki empati, dan juga dapat memberikan informasi tentang kesehatan yang benar di antara teman-teman sebaya kalian. Oke adik-adik, di sini kita berdua para bidan agar untuk pelatihan beberapa hari ini tuh nggak membosankan dan kalian tetap bisa menangkap materi dengan tepat. Nah, kita para bidan itu melakukan beberapa metode karena kita tahu kalian Gen Z dan Gen Alpha itu nggak bisa banget kalau diceramahi lama-lama. Jadi di sini kita menyusun beberapa metode agar kalian memahami apa yang kita sampaikan. Nah, yang pertama itu ada diskusi. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh kasus untuk kalian. Yang pertama yaitu yang marak memang dialami selama para remaja, yaitu bullying. Terus misal kalau kalian ada yang pacaran nih di sini, biasanya ada yang mendapatkan tekanan dari pacarnya. Nah, terus setelah itu nanti kalian bakalan membentuk beberapa kelompok. Nah, di kelompok-kelompok itu tadi nanti kalian akan membahas isu sesuai dengan pendapatan kalian, sesuai pandangan dari kalian masing-masing. Setelah itu nanti akan adanya sesi tanya jawab. Nah, kita membebaskan kalian untuk menanyakan apa aja yang masih kalian bingungkan. Kami bersedia untuk menjawab pertanyaan dari kalian. Gak usah malu-malu untuk bertanya, karena di sini kita belajar bersama. Nah, yang paling seru itu adalah role play. Kalian itu bisa memerankan banyak peran seperti konselor. Terus kalian juga bisa menjadi teman yang galau atau banyak masalah. Nah, di sini itu nanti kalian bakal praktik gimana sih caranya duduk dengan benar, terus caranya menatap mata teman dengan benar, lalu merespon omongan mereka.
Lalu ada tugas yang terakhir, tapi tenang, tugas ini bukan matematika. Nah, tugas ini nanti adalah tulis tentang materi yang telah kita sampaikan. Ini saya berikan kertas untuk dikerjakan ya adik-adik. Ini berisi tulis ya. Bisa dikerjakan sekarang ya adik-adik. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Adik-adikku sekalian, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Ibu bangga dengan kalian semua yang awalnya kalian malu-malu saat melakukan baik, kalian mulai ada kemajuan dengan mendengarkan aktif, kemudian menunjukkan empati. Ibu rasa pelatihan konselor sebanyak kita cukup sampai hari ini, cukup di sini. Jadilah cahaya bagi teman kalian di berada di kegelapan. Tetap semangat dan sukses. Assalamualaikum Ibu. Bu, permisi, saya mau ngasih dokumentasi acara kemarin. Ini ada dokumentasi fotonya, lalu ini ada highlightnya, lalu ini ada hasil dari kuis adik-adiknya juga. Bisa dicek semuanya sudah lengkap, Bu. Oke, baik, terima kasih ya Ibu, dan saya senang mendengarnya. Terima kasih Ibu atas kerja kerasnya dan sama tim yang lain juga. Semoga ini bisa menghasilkan hal baik ke depannya. Amin. Oke Ibu, laporan ini saya terima ya sebagai suksesnya kolaborasi kita. Oke. Taruh sini ya, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Oh iya. Pelatihan telah usai, namun dedikasi kita baru saja dimulai. Kami siap mengawal remaja Indonesia menjadi remaja yang hebat dan berdaya. Remaja sehat, Indonesia hebat, pelatihan BKPN, kita semua maju. Oke.